Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Selviani. Saya dari kelas D jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah kewarganegaraan. Menurut Edmondson pada tahun 1958, makna civis selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Nah, pengertian tersebut menunjukkan bahwa civis sebagai cabang dari ilmu politik. Menurut sejarahnya, pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan civis berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan atau citizenship. Menurut Stanley E. Diamond menjelaskan bahwa citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit. Citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum, dan juga tanggung jawab. Hal yang menarik dari pendapat Diamond bahwa adanya keterkaitan citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah, mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini dengan kehidupan warga negara, dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Pada perkembangan selanjutnya, makna penting citizenship melakukan gerakan negara atau civis community yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, apakah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas nasional. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan benar, diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan transfer of learning atau proses pembelajaran, transfer of values atau proses pengejauhantahan nilai-nilai, dan transfer of principle atau proses pengalihan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupannya. Pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia yang saat ini masih awam tentang apa itu demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang masa perkuliahan. Hal ini yang menjadi fokus dari pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan civis adalah pendidikan generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab dengan pengertian mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan kesiapan mereka menjadi bagian dari warga dunia. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretain atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut dengan the government of the people, by the people, and for the people.
Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokrasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan hak sebagai warga negara. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang civil society, termasuk di dalamnya antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan untuk berpendapat dan bersosialisasi, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Demokrasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung atau yang disebut dengan direct demokrasi adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk pengambilan suatu negara. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya. Sementara itu, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung, wakil-wakil rakyat terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat. Bagaimana pandangan para ahli tentang demokrasi? Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Carles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik. Pemerintahan dari dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi adalah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam pembangunan kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Proses demokrasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang genuin. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis. Warisan masa lalu seperti perilaku anarkis dalam menyuarakan pendapat, politik uang atau money politik, pengarahan massa untuk tujuan politik, dan penggunaan simbol-simbol primordial atau suku dan agama dalam berpolitik. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, apa yang dapat disimpulkan mengenai demokrasi? Yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau yang disebut dengan government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau yang disebut dengan government by the people. Dan yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau yang disebut dengan government for the people. Nah, dari tiga faktor tersebut merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat.
melalui mekanisme demokrasi, yaitu pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Yang kedua, meningkatkan political apatism atau apatism politik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Jika demokrasi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar atau dimundurkan, atau point of no return bagi bangsa Indonesia, maka pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban. Kemudian yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government of the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama bagi suatu kebijakan dan sebuah pemerintahan yang demokratis. Enam unsur atau norma pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, cara-cara yang sesuai tujuan. Yang keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan. Yang kelima, kebebasan nurani persamaan hak dan kewajiban. Dan yang keenam, percobaan dan kesalahan, trial and error. Kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara untuk menjaga dan menjamin hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Pemerintahan oleh rakyat atau government of the people memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara, atau elit birokrasi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat atau social control. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen, maka ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari. Caranya haruslah berjalan dengan tujuan. Norma menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya dilakukan sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi atau pemilu, sukesi kepemimpinan atau aturan mainnya. Akan tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilaksanakan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan.
Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya kesadaran dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan. Bersama semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya partial foundation of ideals, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Trial and error, percobaan dan salah. Dalam berdemokrasi, demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik untuk berdemokrasi. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni musyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan semua pihak. Karena itu faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, pengakuan akan kebebasan nurani atau freedom of conscience, persamaan hak dan kewajiban bagi semua atau egalitarianisme merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat baik orang dan kelompok lain atau truth attitude. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan civic education merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab, di mana mereka menyadari hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia atau global society di era modern saat ini. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsipnya yang bersumber dari luar dan khasanah pemikiran dan nilai-nilai kemanusiaan yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang demokrasi Indonesia dapat seiring dengan jalannya koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada 4 konsensus dasar nasional Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan yang humanis, partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegritas dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia. Membutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintahan sebagai alat negara yang memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan
demokrasi. Demi tegaknya prinsip demokrasi, keterlibatan warga negara sangatlah penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok-kelompok yang berupaya mencederai prinsip-prinsip demokrasi.